Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan. Ya, ketemu lagi di pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran 2. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak selalu mengingatkan pada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun agar kita terhindar dari virus corona. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Jadi harus diingat ya, hewan itu ada yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Nanti itu kalian pelajari kembali. Bapak akan mengingatkan kembali ya, ini adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, jadi Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah simbol-simbol dari Pancasila. Ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, dari simbol-simbol ini berada di perisai dari burung Garuda. Ini yang harus kalian ingat ya, jangan sampai lupa. Jadi lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Pancasila itu berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Di Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi dari Pancasila. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Nah, ya, ini berhubungan dengan Tuhan, berarti kita melaksanakan ibadah dengan sesuai agama yang kita anut. Nah, jadi nanti di Indonesia itu ada beberapa agama, yaitu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh penerapan dari sila pertama Pancasila. Saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Di bawah ini adalah lambang atau simbol sila kedua Pancasila, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, lambang apa ini? Iya, betul, ini adalah lambang rantai. Jadi rantai itu adalah simbol dari sila kedua. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah membantu adik belajar membaca, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil. Nah, ini adalah penerapan sila kedua Pancasila di rumah.
Penerapan sila ke-1 dan ke-2 di tempat bermain. Kalau sila pertama, penerapannya tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah, tidak mengejek teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda agama. Kalau sila kedua, mematuhi peraturan dalam permainan, membantu teman yang jatuh, sweet untuk menentukan kelompok bermain, dan mengajak teman bermain. Yaitu adalah penerapan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, ini yang harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini dan bagaimana bunyinya silanya? Ya, betul, itu adalah simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gambarnya gambar apa itu? Gambar? Iya, betul, gambar pohon beringin. Ya, jadi pohon beringin itu adalah simbol dari sila ketiga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Pertama, hidup rukun dengan keluarga. Nah, berarti kita dengan keluarga itu harus hidup rukun, kakak beradik harus hidup rukun, tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama tidak membeda-bedakan, ya, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, tidak mengejek teman yang kalah bermain, mau menerima kekurangan teman. Nah, tidak memilih-milih teman saat bermain. Nah, itu adalah penerapan dari sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingat ya kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Ayo coba ingat kembali. Ya, sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Ya, jadi sila keempat itu adalah simbolnya kepala banteng. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah: menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Pertama adalah berdiskusi tentang aturan permainan, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Nah, ini adalah contoh penerapan sila keempat Pancasila dengan teman bermain. Nah, sila kelima simbolnya padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain, rajin menabung, bergotong royong membersihkan rumah. Contoh penerapan sila kelima dengan tempat bermain, berbagi makanan dan minuman secara adil dengan teman, bermain bersama teman harus adil, tidak bermain curang, bergotong royong membersihkan tempat bermain, memuji kehebatan teman, bermain sesuai dengan giliran. Nah, ini adalah penerapan sila kelima Pancasila dengan teman bermain. Nah, ini ada sebuah bacaan. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya.
Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucing, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Ya, dari teks paragraf ini kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dan berikan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, tugas ini nanti kalian catat di buku tugas kalian. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Ya. Nah, ini juga tugas yang kedua. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina dari penerapan sila Pancasila? Sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini. Bahan: atau cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera, koran bekas untuk alas bekerja, air untuk campuran patung Nusantara yang telah kering, kuas besar atau kuas tergantung kebutuhan, palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Ini adalah bahan dan peralatan untuk mewarnai patung yang dulu pernah kita buat. Nah, kalau ini kalian pelajari saja karena dulu kita udah membuat dan udah mewarnai bagi yang sudah. Langkah pewarnaannya: campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya, aduk dalam palet atau wadah lain. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. Nah, kalau sudah kering dengan warna, berarti sudah selesai mewarnai patung tersebut. Warnai patungmu sesuai selera. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jadi latihannya, tugasnya tadi udah Bapak berikan ya di dalam pembelajaran tersebut. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.